Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan dengan uh, ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke sebuah judul yang penting tabaqatil berkenaan dengan tabaqatil mufassirin, jadi kelompok-kelompok mufassir yang merupakan lanjutan daripada pembahasan sebelumnya berkenaan dengan nasy'atu tafsir wa tatawwurihi, tentang uh, perkembangan tafsir dan sejarahnya, yang mana disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya sejarah tafsir dimulai dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan Al-Quran yang diambil oleh para sahabat radhiyallahu anhum di zaman mereka, yang pada saat itu ditafsirkan yang perlu saja, dan uh, tidak semua ditafsirkan karena memang mereka memahami, ya, karena mereka mempunyai bahasa seperti bahasanya Al-Quran. Kemudian berkembang pada tafsir masa tabi'in, pengikut para sahabat, di bawah sahabat, yang mana tafsir semakin berkembang semakin banyak, ya, banyak, apalagi apa namanya, yang bukan orang Arab itu mulai masuk Islam, sehingga penafsiran Al-Quran dari kata-kata dan bahasanya banyak yang mungkin kurang diketahui, sehingga semakin meluas. Yang kemudian masuk di fase berikutnya, yaitu tafsir fi asr at-tadwin, tafsir di mana dia mulai dibukukan di buku-buku tafsir hingga zaman sekarang ini, yang mana juga saat sekarang ini mulai dikembangkan tafsir maudhu'i, ya, tafsir yang berkenaan dengan maudhu' atau judul-judul khusus, misalnya seperti sabar di dalam Al-Quran, gunung di dalam Al-Quran, kemudian tawakal dalam Al-Quran, dan seterusnya. Pada kesempatan kali ini kita akan seolah-olah meringkas, ya, tafsir dari zaman sahabat, siapa mufassirnya, sampai kemudian tafsir yang ada di zaman sekarang ini, dan juga berkenaan dengan kitab-kitab yang mempunyai perhatian khusus untuk menulis tentang judul ini, dengan tentang tabaqat al-mufassirin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari tafsir di kalangan para sahabat, yang mana mereka langsung mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mufassir dari kalangan sahabat ini mereka sangat banyak. Di antara yang paling terkenal adalah khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Walaupun mereka berbeda-beda dalam banyak dan sedikitnya dalam meriwayatkan tafsir. Dan Ali radhiyallahu anhu itulah yang paling banyak meriwayatkan tafsir di antara mereka yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ada juga yang terkenal dari kalangan sahabat sebagai mufassir, seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Ashari,
ada juga Abdullah bin Zubair, ya. Ada juga Anas bin Malik, ada Abu Hurairah, ada Jabir, ada Abdullah bin Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu. Dan dari 4 khalifah yang kita sebutkan tadi, yaitu Umar, Uthman, dan Ali, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, yang paling banyak meriwayatkan tafsir seperti yang disebutkan Syekh adalah Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat dari Abu Bakar, Umar, dan Uthman itu sedikit, dikarenakan mereka meninggal lebih dulu daripada Ali bin Abi Thalib. Begitupun mereka disibukkan dengan pada zaman Abu Bakar, misalnya disibukkan dengan banyak yang murtad, ya. Pada zaman Umar bin Khattab disibukkan dengan perluasan wilayah Islam, ya. Dan di zaman Utsman begitu juga. Dan pada zaman itu belum terlalu dibutuhkan karena masih banyak para sahabat yang memahami Al-Quran karena mereka mempunyai bahasa daripada Al-Quran, yaitu bahasa Arab yang asli. Disebutkan dari Ma'mar, dari Wahab bin Abdullah bin Abi Tufail, berkata bahwasanya saya pernah menyaksikan Ali berkhutbah. Yakhtub wa huwa yaqul. Ali mengatakan, "Saluni." Ayo tanya padaku. Wallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum. Demi Allah, ya, kalian tidak menanyakan sesuatu kepadaku melainkan aku menjawabnya. Wasaluni an kitabillah. Tanya kepadaku tentang kitab Allah. Wallahi ma min ayah illa wa ana a'lam abilail nazalat abi nahar. Demi Allah, tidak ada satupun yang tidak aku ketahui daripada Al-Quran. Ma min ayah illa wa ana a'lam. Tidak ada satu ayat kecuali aku mengetahuinya. Apakah waktu malam dia turun ataupun waktu siang? Apakah dia turunnya di lembah, amfi, di gunung, atau di gunung, di jabal. Ya. Jadi Ali sendiri mengakui bahwasanya dia mengetahui karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak kecil dan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di siang hari dan malam hari, sehingga banyak yang ketahui dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan hukum agama ini, apatah lagi dalam yang berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Sedangkan Ibnu Mas'ud sebutkan bahwasanya faruya anhu akthar mimma ruya an Ali. Banyak riwayat tafsirnya itu daripada Ali. Faqad akhraja Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud annahu qala walladzi la ilaha illa ghair. Demi Allah, tidak ada Tuhan yang selain Dia. Ma nazalat ayah min kitabillah illa wa ana a'lam fi man nazalat wa aina nazalat. Tidaklah diturunkan satu ayat dari kitabullah kecuali aku tahu berkenaan dengan siapa ayat itu dan di mana ayat itu diturunkan. Bahkan beliau menyebutkan, walau a'lam makana ahadin a'lamu bi kitabillah minni tanaluhu al-matayil ataituhu. Kalau seandainya ada seorang yang lebih tahu tentang hal ini, tentang kitabullah dari aku, sedang tempat dia tinggal itu dapat dicapai oleh kendaraan, pasti aku datangi dia. Itu berkenaan dengan Ibnu Mas'ud. Sedangkan Ibnu Abbas, insya Allah kita akan bahas tersendiri di dalam riwayat hidupnya. Karena Ibnu Abbas juga termasuk yang banyak meriwayatkan tafsir ini. Bahkan beliau mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang kedua berkenaan dengan mufassir
jika dari kalangan tabi'in. Syekh Islam Ibn Taimiyah menyebutkan a'lamun nasi bil tafsir ahlu Makkah. Orang yang paling mengetahui tentang tafsir adalah penduduk Mekah. Karena mereka adalah muridnya Abdullah bin Abbas. Di sana ada Mujahid, ada Atha bin Abi Rabah, ada Ikrimah, Maula bin Abbas, ada Said bin Zubair, ada Tawus, dan selainnya. Itu di Mekah. Sedangkan di Kufah, mereka adalah sahabatnya Ibnu Mas'ud. Murid-muridnya Ibnu Mas'ud. Di Madinah, ada Zaid bin Aslam. Yang Zaid bin Aslam ini, ya tafsirnya diriwayatkan oleh putra sendiri, jadi Abdullah bin Zaid dan Malik bin Anas. Dan muridnya Ibnu Mas'ud yang ada di Kufah, ada Alqamah, ada Al-Aswad bin Yazid, ada Ibrahim An-Nakhai, ada Sya'bi. Ya. Dan termasuk kelompok ini juga ada yang terkenal yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Ada Atha bin Abi Muslim Al-Khurasani, ada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ada Abul Aliyah, Rafi bin Mihran, Ar-Rayahi, ada Dohak bin Muzahim, ada Atiyah bin Sa'id Al-Aufi, ada Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, ada Rabi' bin Anas, ada Suddi, dan mereka adalah mufassir dari kalangan tabi'in. Dan pada umumnya mereka ini mendapatkan tafsir mereka dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masa yang ketiga, setelah masa tabi'in ini, lahirlah generasi yang sebagian mereka mulai menyusun kitab-kitab tafsir dengan menghimpun pendapat-pendapat para sahabat dan para tabi'in. Di sana ada Sufyan bin Uyainah, ada Waqi' bin Jarrah, ada Syu'bah bin Hajjaj, ada Yazid bin Harun, ada Abdul Razak, ada Adam bin Abi Iyas, ada Ishaq bin Rahawai, ada Abd bin Humaid, ada Rawh bin Ubadah, ada Abi Bakar bin Abi Syaibah, dan banyak lagi. Kemudian poin yang keempat, setelah masa ini, mulailah muncul angkatan berikutnya. Yang mana di antara angkatan berikutnya ini ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ada juga Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Abi Hatim, ada Ibnu Majah, ada Al-Hakim, ada Ibnu Mardaweh, ada Abu Syekh bin Hibban, ada Ibnu Munzir, dan lain-lain. Dan tafsir mereka ini musnadah ila sahabat wa tabi'in wa atba'ihim. Di zamannya mereka ini, tafsir mereka itu berisi tentang riwayat-riwayat yang bersanad, yang disandarkan kepada sahabat, kepada tabi'in dan tabi'in. Semuanya hampir sama. Dan yang terkenal di antara mereka ada Ibnu Jarir At-Tabari, yang tafsirnya sampai sekarang kita temukan, Jamil Bayan. Disebutkan bahwasanya beliau itu fa innahu yata'arrad li-tawjihil aqwal. Ibnu Jarir At-Tabari ini banyak mengungkapkan pendapat-pendapat para sahabat, para tabi'in, kemudian dia watarjih, kemudian diterjihkan, dicari mana yang rajih,
dari yang marjuh, dari pendapat-pendapat mereka. Kemudian beliau juga menerangkan i'rab, menerangkan istinbat yang diambil dari ayat tentang hukum yang ada di ayat itu. Oleh karenanya, tafsir ini lebih unggul daripada yang lainnya dan sampai nuskhahnya lengkap sampai zaman sekarang kita ini. Bahkan beliau disebutkan kalau berbicara tentang tafsir, maka bapaknya mufassirin itu Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, yang meninggal tahun 310. Kemudian datang generasi berikutnya yang mereka menyusun kitab-kitab tafsir yang dipenuhi oleh keterangan-keterangan yang didukil dari pendahulunya. Yang didukil dari pendahulunya. Yang mana ada di sana faedah-faedah yang berkenaan, faedah tentang bahasa, tentang i'rab, dan lain-lainnya. Tentang qiraat, tentang riwayat-riwayat. Tetapi riwayat di sana itu disebutkan bahwasanya mahdhufah al-asanid. Ya, isnad-isnadnya, sanad-sanadnya an kepada kemudian sahabat itu mulai dihapuskan. Bahkan sebagian mereka mulai mengeluarkan tafsir yang bercorak dengan sastra dan ditambah sedikit dengan pendapat mereka, ya. Seperti yang dilakukan oleh di sini disebutkan Abu Ishaq Az-Zazzaj, Abu Ali Al-Farisi, Abu Bakar An-Naqqas, Abu Ja'far An-Nahas. Ya. Mereka mulai menambahi tafsir dengan pemikiran mereka, kemudian mulai menghapus sanad-sanad karena dianggap mungkin ya, dengan ada sanad itu terlalu kepanjangan dalam mendapatkan suatu makna daripada tafsir itu. Tetapi sebenarnya sanad itu itulah yang menjamin bahwasanya tentang kebenaran perkataan misalnya disandingkan kepada Ibnu Abbas, sandingkan kepada Ibnu Mas'ud. Dengan sanad ini baru ketahuan apakah benar itu perkataan Ibnu Abbas, perkataan Ibnu Mas'ud atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sanad ini itulah yang dipelajari oleh ahlu hadis tentang kebenaran daripada silsilah dan bersambungnya para perawi yang sampai kepada para sahabat atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datang setelahnya at-tafsir, alafa fi tafsir ta'ifatun minal mutaakhirin, golongan mutaakhir. Mereka mulai juga fakta suruh al-asanid. Mereka mulai meringkas sanad-sanad. Bahkan sangat disayangkan ya. Kadang-kadang mereka mengutip pendapat yang terputus, yang tidak sampai pada para sahabat, bahkan tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya pada zaman ini mulailah tafsir itu masuk atau dimasuki dengan sesuatu riwayat yang sahih, ya, dan bercampur dengan riwayat yang tidak sahih. Nah, mulai ada penyimpangan, dan tentunya riwayat sahih dan tidak sahih itu diketahui oleh para ahli tafsir. Tetapi orang awam tidak mengetahui itu, ya kan? Mereka menganggap apa yang ada di tafsir semuanya sahih. Padahal di masa ini dengan diringkas sanad-sanad, ya, jadi perawi mungkin ada yang terputus, ya. Mungkin ada yang tidak tersambung, ada yang di masa yang tidak mungkin dan mereka bertemu. Ditambah lagi mungkin dengan adanya orang-orang yang
ingin merusak agama ini, mulai memasukkan hal yang tidak sesuai dalam tafsir. Poin yang ketujuh, kemudian datang satu masa yang mana setiap mufassir itu memasukkan apa saja yang ia dapati dalam pendapat-pendapat berkenaan dengan tafsir. Diterima apa saja, apa adanya. Mereka tidak meneliti. Bahkan mulai memasukkan pendapat-pendapatnya ke dalam tafsir. Mereka di samping mengutip tafsir yang sebelumnya, tanpa meneliti daripada kesohihan pendapat yang ada di dalam tafsir yang datang dari salafus saleh. Akibatnya apa? Pada masa ini mulailah masuk ke dalam tafsir segala macam pendapat. Ya. Sampai-sampai disebutkan oleh Imam As-Suyuti, beliau menyebutkan tentang tafsir ghair maghdubi alaihim waladdallin. Beliau menyebutkan atau mendapati ada sekitar 10 pendapat tentang tafsir dari ghair maghdubi alaihim waladdallin. Padahal yang datang dari para sahabat, datang dari para tabi'in berkenaan dengan pendapat mereka, berkenaan dengan tafsir ayat ini, tidaklah diketahui kecuali mereka tafsirkan dengan Yahudi dan Nasrani. Jadi ghair maghdubi alaihim itu adalah Yahudi, waladdallin dan orang tersebut adalah Nasrani. Sampai Al-Imam Ibnu Hatim menyebutkan, la a'lam fi dzalika ikhtilafan minal mufassirin. Saya tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di antara para mufassir tentang hal itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengetahuan yang begitu penting ya tentang salsalsul atau sejarah terjadinya penyimpangan di dalam tafsir. Kemudian poin selanjutnya, banyak mufassir yang mempunyai keahlian di dalam disiplin suatu ilmu, mulai mereka menulis tafsir sesuai dengan cabang ilmu yang dia unggul di dalam. Dalam cabang ilmu yang dia kuasai. Yang dikatakan oleh Syekh, seolah-olah Quran itu hanya diturunkan untuk ilmu tersebut. Bukan untuk yang lain. Padahal di Quran itu fihi tibyanun likulli syai'. Padahal Quran itu membuat penjelasan segala sesuatu. Misalnya, yang tafsir yang kita lihat misalnya, seorang penafsir, dia ahli di ilmu nahwu. Ya. Sehingga apa? Ketika dia menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dia perhatiannya, pentafsirannya, berbicara panjang lebar dalam satu ayat berkenaan dengan nahwu. Tentang i'rab, ya. Tentang kaidah nahwu, ya. Tentang sharaf, ya. Tentang masalah-masalah yang merupakan cabang daripada ilmu bahasa. Seperti misalnya kita temui tafsir yang ditulis oleh Abi Hayyan, tafsir Al-Bahr Muhit. Kemudian juga ada tafsir An-Nahr. Begitu juga misalnya ada mufassir yang ahli dalam Al-Qasas, dalam kisah-kisah. Dia menafsirkan dengan menyebutkan dengan tuntas tentang kisah-kisah, tentang riwayat-riwayat orang yang terdahulu. Baik itu yang sahih maupun yang batil. Seperti disebutkan oleh Syekh, dicontohkan adalah tafsirnya Ats-Tsa'alabi. Kemudian seorang ahli fikih menulis tafsir. Dia tumpahkan itu semua permasalahan fikih di dalam tafsir. Seolah-olah tafsir ini adalah ilmu fiqh. Bahkan kadang ditambahi dengan dalil-dalil fiqhi. Kemudian khilaf di antara al-fuqaha
yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan ayat. Ini seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi di tafsirnya Al-Ahkam. Di Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi. Kemudian juga ada yang ahli dalam ilmu-ilmu rasional. Seperti Al-Imam Fakhrur Razi, beliau menaruh di dalam tafsirnya kata-kata hikmah, perkataan para ahli filosof yang menyebutkan masalah, kemudian dibantah dengan masalah, kemudian ada masalah yang lain. Jadi seolah-olah beranak itu masalah. Sehingga orang yang membaca tafsir Ar-Razi itu seolah-olah ada segala sesuatu di dalam tafsir itu. Ya, semua ilmu ada di situ. Bahkan disebutkan oleh Abu Hayyan di dalam Al-Bahr, jama'a al-Imam Ar-Razi fi tafsirihi asya' katsirah tawilah la hajata biha fi ilmu tafsir. Ar-Razi menghimpun dalam tafsirnya itu segala hal yang panjang lebar yang sebenarnya tidak perlukan dalam ilmu tafsir. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan fihi kullu syai' illa tafsir. Di dalam tafsir terdapat segala sesuatu kecuali tafsir itu sendiri. Ya, ini perkataan bisa benar bisa tidak ya. Tapi menurut dosen saya ya, ketika kita kuliah dan kita coba baca tafsir itu, beliau menyebutkan ada tanda kutip di dalam perkataan ini. Maka dia mencoba menyebutkan dengan kaidah yang lain, bahwa dalam tafsir Ar-Razi itu fi kullu syai' terdapat segala sesuatu wa tafsir, dan juga tafsir, bukan illa tafsir. Jadi tafsirnya ada di situ yang disebutkan oleh Ar-Razi, cuma ditambahi dengan perkataan filosof, perkataan ahli hikmah dan lain-lain. Kemudian juga masuk di dalam ilmu tafsir para ahli bid'ah. Orang-orang yang tidak sejalan dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka juga menurut tafsir. Tapi apa? Dengan tahrif ayat. Mereka mulai ya menyelewengkan ayat. Memasukkan mazhab mereka yang rusak. Memasukkan akidah mereka yang rusak di dalam tafsir. Soal tafsirnya dipaksakan. Seolah-olah ayat-ayat dalam Al-Quran itu menyokong daripada keyakinan mereka. Ya. Karena dalam beragama, kita itu mengikuti dalil. Nah, kalau mereka enggak, kalau kita itu mengikuti dalil, kemudian kita beriktikad. Ya. Kalau mereka enggak beriktikad dulu, mereka meyakini sesuatu dulu, kemudian mencari dalil di dalam Al-Quran yang dicocokkan dengan keyakinan mereka. Nah, ini kan ada kesannya ayat itu di otak-atik untuk menyesuaikan itikat yang mereka yakini yang tidak benar. Saya menyebutkan keterangan dari Imam Al-Bilqini. Beliau menyebutkan istakhrajtu minal kasyaf. Aku mengeluarkan dari tafsir Al-Kasyaf itu i'tizalan. Ya, madhab al-i'tizal al-mu'tazilah bil manaqish. Ya, beliau teliti itu dan banyak ya akidah Mu'tazilah itu ada di dalam tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh siapa tafsir Al-Kasyaf? Ya. Sahibut tafsir Al-Kasyaf. Sampai dia menemukan suatu ayat sebagai contoh tentang ayat yang ada di Ali Imran 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Ya, Al-Imam Zamakhsyari. Terima kasih. Tafsir Al-Qassab Al-Zamakhsyari. Itu memasukkan akidah Mu'tazilah, tetapi kalau yang membaca Kasyaf ya, secara sekilas yang tidak mengetahui ilmu tentang akidah,
tidak mengetahui itu. Taunya di Kasyaf punya Zamakhsyari ini balaghah Qur'aniyah yang indah. Memang indah. Memang indah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Bilqini dan beliau mengambil contoh misalnya akidahnya Mu'tazilah tentang tidak adanya bahwanya kaum muslimin di akhirat itu tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada ru'yah. Dalam menafsirkan faman zuhziya 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka ya, dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Ya, maka ditafsirkan apa? Ai fauzin a'zam min dukhul jannah. Ya, kemenangan yang besar apalagi yang lebih besar daripada dimasukkan seorang ke dalam surga. Seolah-olah yang tidak mengetahui, ya ini bahasa bagus ya, benar. Ya. Tetapi sebenarnya kalimat ini itu ingin menunjukkan pengingkaran mereka akan akidah seorang muslim yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, dan itulah kenikmatan yang lebih besar daripada dimasukkan seorang di dalam surga. Setelah dimasukkan ke dalam surga, diberi nikmat lagi, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun apa yang dilakukan oleh kaum ateis dan golongan sesat lainnya. Kaum ateis juga mempunyai tafsir yang mereka ya bermain di dalam ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyesuaikan daripada akidah yang mereka imani. Kemudian kita dapati pada zaman sekarang ya, bisa dikatakan zaman kita di zaman modern berapa tahun belakangan ini mulailah sebagian mufassir itu menempuh jalan yang baru atau pola baru dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya, menafsirkan dengan fil inayah bitolawatil al-uslub, dengan uslub yang indah, ya kehalusan dalam memberi ungkapan-ungkapan ya, dan menitik beratkan pada aspek sosial dan kemasyarakatan. Nah, ini kadang dinamain tafsir al-istima'i. Ya. Sambil mereka menyebutkan pemikiran-pemikiran kontemporer, madahib al-hadithah, ya, aliran modern. Dan ini disebutkan para ulama ini adalah tafsir al-adabi al-istima'i. Ya. Tafsir yang bercorak sastra sosial. Ya. Yang menyebutkan tentang perkara yang waqi yang terjadi pada saat tafsir itu dikeluarkan. Seperti yang dilakukan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha, Muhammad Mustafa Al-Maraghi, ya, Said Qutb, ya, di dalam tafsir Bidilal Al-Quran, dan Muhammad Azzah Darwazah juga menulis tentang ini. Ada beberapa poin yang tidak diterjemahkan ini dalam terjemahan ini berkenaan dengan tulisan-tulisan atau buku-buku yang menceritakan tentang tabaqatul mufassirin. Ya, kalau ikhwas sekalian, ikhwat kembali kepada buku aslinya yang bahasa Arab, kita temukan tulisan dari Syekh Al-Manar Qattan. Beliau menyebutkan kitab Tabaqatul Mufassirin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti, ya, yang pemilik Itqan. Beliau menulis kitab Tabaqatul Mufassirin. Beliau meninggal tahun 911 ya, Hijriah. Dia menyebutkan di dalam muqaddimahnya, walaupun kitab ini tidak sampai selesai ditulis karena keburu kematian menyebut beliau rahimahullah. Tapi beliau menulis dalam muqaddimahnya bahwasanya di dalam kitabnya Tabaqatul Mufassirin ini akan menyebutkan tentang mufassir dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, ya, zaman tabi'in, ya. Kemudian mufassir zaman dari muhaddithin, ya, dari para ahli hadis, kemudian mufassir ahlu sunnah, mufassir dari ahli firaq,
ya, dari golongan sesat seperti Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Tetapi seperti yang sebutan tadi, sebelum beliau selesai menulis ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau rahimahullah. Disebutkan bahwasanya yang diterjemahkan atau disebutkan di dalam Tabaqatul Mufassirin karya Al-Hafidz As-Suyuti ini, itu ada 136 mufassir, ya. Dan ini diurutkan berdasarkan huruful hija. Subhanallah. Coba bagaimana coba? Zaman dahulu mereka bisa mengurutkan tanpa alat, ya. Kalau sekarang kan gampang saja di blok, kemudian tag ketik langsung bisa di Word itu. Tapi mereka pada zaman itu belum ada komputer, mereka bisa urutkan itu para mufassir berdasarkan huruf hijaiyah. Subhanallah. Kemudian juga ada yang menulis tentang Tabaqatul Mufassirin, Syekh Abu Sa'id Sun'allah Al-Kuzi Kinani, yang meninggal tahun 980 Hijriah. Kemudian juga ada yang menulis tentang Tabaqatul Mufassirin, Ahmad bin Muhammad di sini sebutkan Al-Adnwi, ya, min ulama qarn al-hadi athar, ya, ulama qarn 11 Hijriah. Dan yang terakhiran ada Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Ahmad Ad-Dawudi, ya, Ad-Dawudi. Ini berkebangsaan Mesir, ya, meninggal tahun 945 Hijriah. Kitabnya yang terkenal yaitu Tabaqatul Mufassirin Lid-Dawudi. Dan ini kitab yang sangat bagus sekali yang menerangkan tentang Tabaqatul Mufassirin dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman terakhir beliau hidup. Sampai disebutkan beliau menulis hatta awail qarn al-ashir al-hijri, ya, al-ashir al-hijrah, sampai 10 Hijriah. Sampai disebutkan oleh Al-Hajj Khalifah di kitabnya Kashfud Dhunun, beliau menyebutkan dan memuji kitab ini dengan mengatakan wa huwa ahsanu ma sunnifa fihi. Ini adalah, yaitu kitab Tabaqatul Mufassirin Lid-Dawudi, adalah kitab yang terbaik yang menulis berkenaan dengan judul ini, yaitu Tabaqatul Mufassirin. Nah, inilah ringkasan singkat, ya, berkenaan dengan Tabaqatul Mufassirin dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, sampai kemudian tafsir zaman sekarang di era modern ini. Kemudian kita akan masuk insya Allah pada pertemuan yang akan datang berkenaan dengan tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'i. Berkenaan tafsir bil ma'thur, apa maksudnya, kemudian ikhtilaf yang terjadi di dalamnya, kemudian juga tafsir hukumnya tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir bil ra'i, yang kemudian Syekh juga menyebutkan di dalam kitabnya ini berkenaan Israiliyat, ya. Nanti kita juga akan mulai masuk ke tafsir sufi. Apa tafsir sufi? Ada dikenal juga dengan tafsir Al-Syari, ya. Kemudian kita akan coba masuk ta'rif bi asyhar kutub tafsir, ya, untuk mengetahui tentang buku-buku tafsir yang terkenal. Begitu juga dengan para penulisnya, insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.